Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti baru jadi atau dari pagi udah jadi? Eh, itu sih Pak, baru udah jadi dari kemarin, tapi mungkin tadi yang pagi saya koordinasiin belum ada yang presentasi gitu. Jadi mungkin saya aja gitu, perwakilan sebagai ketua juga gitu Pak. Apa alasan mereka nggak mau presentasi pada Mungkin udah itu jadi? Pak, eh, Takut. mungkin keduluan mula sama kelompok lain Pak, mungkin gitu. Oke, silakan. Oke, baik. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 17 ingin mempresentasikan fitur Integrate Apps and Assignment, Quiz and Feedback. Saya itu dari kelompok 17, anggotanya itu ada 5 orang, yaitu Andi, Agil, Ida, Alwi, dan Resi. Oke, yang pertama itu ada fitur Integrate Apps and Assignment, yaitu merupakan sharing data dan bisnis proses yang tidak terbatas antara aplikasi dan sumber data yang saling terkoneksi. Alasan penggunaannya adalah untuk memenuhi permintaan perusahaan untuk sharing data dan bisnis proses tanpa melakukan perubahan aplikasi maupun struktur data. Integrate Apps mengintegrasikan aplikasi atau website kampus gratis dengan aplikasi lain seperti Google Drive, OneDrive sebagai storage, dan Zoom Meeting, Google Meet sebagai video conference. Jadi Integrate Apps itu istilahnya itu kita menghubungkan aplikasi yang kita punya dengan aplikasi yang lain. Contohnya itu aplikasi Gojek. Aplikasi Gojek itu dia menghubungkan menghubungkan aplikasinya itu dengan Google Maps agar bisa dipakai fitur Maps-nya itu. Oke, yang berikutnya itu adalah kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama itu kelebihannya. Kelebihan dari Integrate Apps itu yang pertama itu mudah digunakan karena dalam prosesnya kita tidak perlu membuat dari awal. Misalkan kita ingin membuat fitur kalender pada aplikasi yang kita punya. Nah, kita tidak perlu membuatnya dari awal, cukup gunakan aplikasi yang sudah ada. Misalkan aplikasinya itu Google Calendar gitu. Jadi kita tinggal menghubungkan aplikasi kita dengan Google Calendar. Yang kedua itu mempercepat proses development. Nah, karena kita tidak perlu membuatnya dari nol, maka itu akan mempercepat proses development dari aplikasi kita. Yang ketiga itu meminimalisir terjadinya error. Karena kita hanya melakukan konfigurasi dan tidak membuatnya dari nol, maka kemungkinan terjadinya kesalahan, error, atau bug pada aplikasinya itu akan berkurang. Kemudian yang itu kekurangannya, yang pertama itu kurang fleksibel. Yang dimaksud kurang fleksibel di sini, apabila aplikasi yang kita buat itu terhubung dengan aplikasi lain tetapi dirasa kurang cocok, maka kita tidak bisa melakukan modifikasi semau kita. Berbeda dengan apabila kita membuat fiturnya itu dari nol. Misalnya fitur kalender. Apabila ada yang dirasa kurang cocok, maka kita bisa melakukan modifikasi. Yang berikutnya itu kekurangan yang kedua itu semakin banyak user yang dimiliki, maka biaya akan dikeluarkan semakin besar. Nah, jadi berdasarkan riset yang telah kami lakukan, itu salah satunya itu Google Maps. Jadi kalau di Google Maps itu kita kalau ada user kurang dari 1.000 yang melakukan request ke Maps-nya itu biayanya itu gratis, tetapi jika yang request itu sudah lebih dari 1.000, maka akan dikenakan tarif per 1.000 orang. Gitu. Kemudian yang berikutnya itu benefit untuk KG. Nah, di sini kita meriset aplikasi Zoom apabila kita maksudnya aplikasi KG diintegrasikan dengan menggunakan Zoom Meeting. Yang pertama itu Zoom Meeting memiliki kualitas baik audio maupun kualitas video yang bagus dan mumpuni. Tidak sampai di situ, Zoom Meeting juga bisa menampung sekitar 1.000 peserta dengan 49 video yang terpampang di layar. Yang kedua itu aplikasi Zoom Meeting juga bisa merekam aktivitas kampus gratis selama menggunakan aplikasi ini. Aktivitas kegiatan kampus gratis saat melakukan video conference juga bisa otomatis direkam dan akan otomatis tersimpan. Yang kedua itu
benefit apabila kita menggunakan Google Drive sebagai storage untuk kampus gratis. Yang pertama itu penyimpanannya sangat besar dan mudah diakses. Yang kedua itu Google Drive dapat menyimpan berbagai macam file yang memiliki banyak format. Kampus gratis dapat menyimpan file dokumen, foto, video, suara, bahkan hingga file-file coding. Hal ini sangat membantu kampus gratis dalam menyimpan berbagai macam data dalam satu alat. Yang ketiga itu Google Drive dapat membagikan file dengan mudah pada seseorang dengan mengirimkan tautan atau kita dapat mengundang orang-orang pilihan sehingga hanya orang-orang tertentu yang dapat melihat dan mengedit file milik kampus gratis. Yang keempat itu sistem keamanan yang cukup tinggi. Yang berikutnya itu kompetitor. Kompetitor yang kami riset itu Slack. Ini alamat websitenya slack.com dan ini tampilan aplikasinya. Kemudian itu pengertiannya. Slack adalah sebuah aplikasi yang digunakan sebagai alat komunikasi di tempat kerja, di mana kita bisa mengirimkan pesan, file, dan lain-lain dalam satu tempat. Yang berarti merupakan aplikasi pengiriman pesan instan yang sangat berguna bagi para pekerja, terutama pekerja kantoran. Jadi aplikasi Slack ini secara khusus dia itu didesain untuk para pekerja kantor yang ingin berkomunikasi satu sama lain. Kemudian di sininya itu ada tampilan integrasi apps-nya di Slack. Jadi kalau kita ngakses web slack.com.apps, kita bisa melihat nih aplikasi yang kita bisa gunakan bersama dengan Slack. Misalnya kita ingin menghubungkan aplikasi Slack kita dengan Google Calendar, maka kita bisa mengakses situs ini. Tetapi untuk di Slack sendiri itu ada ininya, kita hanya bisa maksimal memilih 10 aplikasi untuk diintegrasikan untuk yang gratis. Kemudian untuk paket yang pro dan seterusnya itu kita bisa unlimited mengintegrasikan aplikasinya. Kemudian yang berikutnya itu adalah quiz and feedback. Quiz merupakan strategi yang diberikan oleh guru terhadap peserta didik yang memberikan soal-soal pada proses pembelajaran yang berhubungan dengan materi yang telah diajarkan dengan tujuan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik. Sedangkan feedback adalah tanggapan peserta didik mengenai pengalaman belajar mereka, komunikasi dengan instruktur dan kelompok, serta kompleksitas dan kegunaan materi pembelajaran. Begitu siswa merasakan dorongan untuk menceritakan atau menanyakan sesuatu, mereka harus dapat melakukannya tanpa rasa takut dihakimi atau disalahpahami. Adapun quiz dan feedback yang digunakan kampus gratis itu microlearning yang memanfaatkan video singkat sebagai materi, lalu diteruskan dengan knowledge checking berupa multiple choice, yaitu memberikan feedback terhadap jawaban peserta. Kemudian yang berikutnya memberikan penjelasan terhadap jawaban yang benar. Microlearning merupakan sebuah strategi untuk menyusun konten menjadi segmen-segmen kecil dan fokus. Konten dapat berupa video, infografis, atau artikel dengan durasi singkat. Kemudian yang berikutnya itu adalah manfaat microlearning. Manfaat pertama itu adalah sebagai metode pembelajaran adalah mampu meningkatkan kemampuan peserta atau karyawan dalam bekerja sesuai bidangnya karena telah mendapatkan pembelajaran atau pelatihan. Manfaat kedua yaitu adalah meningkatkan keterampilan saat bekerja karena telah mengikuti microlearning yang bersifat aplikatif sehingga ilmunya bisa langsung diaplikasikan di dunia kerja. Yang ketiga itu adalah meningkatkan prestasi. Artinya, karyawan yang telah mengikuti microlearning mampu menunjukkan prestasinya di dunia kerja dibanding karyawan yang tidak mengikuti microlearning. Sayangnya, pengajaran dalam waktu singkat ini kurang memperlihatkan hasil bagi peserta atau karyawan yang sudah memiliki kemampuan tinggi di bidang kerjanya. Kemudian yang manfaat keempat adalah lingkungan kerja menjadi lebih baik karena pembelajaran singkat ini biasanya disematkan humor atau games, sehingga interaksi atau antar karyawan menjadi lebih santai.
Microlearning memberikan manfaat yang lebih signifikan untuk keterampilan karyawan dibanding pembelajaran lisan atau nasihat saja. Kemudian yang kami riset itu adalah Qstream. Untuk Qstream sendiri, ini untuk melakukan registrasi akunnya, jadi kita harus request demo. Nah, di request demo ini kita harus mengisikan alamat-alamat berupa alamat email perusahaan, terus nama perusahaan, kemudian itu kita harus menyediakan waktu untuk schedule call. Jadi aplikasi ini termasuk aplikasi premium. Kemudian di sebelah sininya adalah penjelasannya. Qstream adalah sebuah aplikasi yang didirikan pada tahun 2008, digunakan sebagai aplikasi microlearning dengan komitmen untuk merancang dan memberikan program pembelajaran perusahaan di otak bekerja. Kami percaya bahwa jika pembelajaran bertahan, tenaga kerja akan selalu siap kinerja dan dapat memberikan kontribusi yang terukur bagi keberhasilan organisasi. Kemudian yaitu fitur yang ada di dalam Qstream. Qstream menyediakan banyak sekali pilihan dan fitur seperti microlearning untuk meningkatkan kinerja bisnis. Solusi microlearning seluruh Qstream dirancang untuk meningkatkan kinerja user sehingga dapat mencapai tujuan bisnis, mudah digunakan dan dapat diterapkan. Ya, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari para mentor atau mentee ada yang ingin ditanyakan seputar materi kelompok kami. Ya, jadi fitur-fitur yang dipresentasikan tadi, seberapa penting dari 1 sampai 10? 10 penting-penting banget, 1 tuh nggak penting-penting banget. Satu, kalau menurut saya ini Pak, yang fitur integrate apps itu saya kasih rating itu 10/10. Oke. Soalnya kalau misalnya kita menggunakan integrate apps itu, kita di kampus gratis itu kita nggak perlu mendevelop semuanya dari nol, Pak. Misalnya kita mau, kayak tadi yang saya jelasin, kampus gratis mau membuat fitur kalender, kita tinggal menghubungannya dengan Google Calendar. Nggak usah membuat fitur kalender dari nol, sehingga itu bisa mempercepat proses development dan aplikasi kampus gratis bisa lebih cepat diluncurkan gitu, Pak, kalau menurut saya. Oke. Terus yang quiz and feedback saya kasih ratingnya itu 8/10. Kenapa 8/10? Karena sebenarnya bagus quiz and feedback ini. Jadi setiap mahasiswa itu setelah melakukan quiz, dia akan diberikan feedback gitu, apa yang kurang, apa yang salah. Tetapi ini bisa menjadi celah juga, Pak, karena gimana ya? Misalnya nih, saya itu ngikutin kuisnya duluan, bisa aja jawabannya itu saya kasih tahu ke teman-teman saya gitu. Jadi teman-teman saya bisa mendapat skor yang tinggi gitu sih Pak kalau menurut saya. Oke. Terus lesson learning-nya apa yang didapatkan setelah melakukan riset ini? Lesson lesson learn eh lesson learning-nya yang saya dapat itu Pak ya, saya jadi tahu ya itu, kan tadinya saya nggak tahu ini fitur integrate apps sama question feedback itu apa gitu. Setelah saya melakukan riset, oh saya tahu jadi fitur integrate apps itu menghubungkan aplikasi satu dengan yang lain gitu. Kalau yang quiz and feedback itu memberikan feedback terhadap usernya setelah melakukan quiz gitu sih Pak. Jadi lebih memperdalam pengetahuan kita terhadap fitur yang diriset Pak. Kamu departemen apa? Web Pak. Oke, ya wes. Kalau web berarti wajib tuh kalau web harus tahu. Oh Karena iya Pak. iya nanti karena bikin. Ya sebetulnya fitur-fitur itu kita udah ada sih. Oke.